sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Rina Nur Fitri, dosen program studi desain komunikasi visual di Universitas Bhinneka Nusantara. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Video ini saya akan menyampaikan ringkasan dari rencana pembelajaran semester atau RPS serta dokumentasi perkuliahan saya untuk mata kuliah komputer grafis. Mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib program studi desain komunikasi visual. Kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS project atau studio. Deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah komputer grafis mempelajari teknik dasar hingga lanjutan dalam desain visual digital seperti pewarnaan foto, manipulasi gambar, pembuatan ilustrasi vektor, serta desain publikasi seperti poster, majalah, dan infografis. Mahasiswa juga mengenal perbedaan dari bitmap, vektor, serta mengeksplorasi gaya desain seperti pop art dan low poly melalui pendekatan berbasis proyek. Keterkaitan dengan kebutuhan industri pada mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan software desain yang dibutuhkan industri kreatif seperti periklanan, media digital, dan juga percetakan. Nah, untuk penguasaan teknik visual digital ini sangat dibutuhkan untuk menghasilkan materi promosi dan komputer grafis secara profesional. Sedangkan untuk keterkaitan dengan bidang keilmuan, komputer grafis ini menjadi dasar keilmuan dalam menerapkan prinsip-prinsip desain seperti warna, tipografi, komposisi secara digital, dan juga mendukung estetika, visual, serta kesiapan teknik untuk mata kuliah lanjut seperti branding, ilustrasi, dan juga media grafis lainnya. Kompetensi ini menjadi bekal utama bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan industri kreatif dan sebagai dasar bagi mata kuliah lanjutan di bidang komunikasi visual. Tujuan mata kuliah ini penting bagi pondasi keterampilan visual digital yang mendukung penguasaan software dengan dukungan desain dan penerapan prinsip desain grafis. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada topik yang saya lakukan di komputer grafis yaitu mampu menunjukkan kriteria mandiri, bermutu, terstruktur dalam menyelesaikan karya desain komunikasi visual, mampu berpikir kritis, inovatif, dan adaptif dalam mengembangkan atau menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan di bidang seni dan desain dengan tetap menghargai nilai-nilai humaniora. Untuk CPMK, di sini mahasiswa mampu merancang karya komunikasi visual secara mandiri menggunakan prinsip-prinsip desain dan komunikasi. Lalu untuk yang selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan berpikir kritis dan kreatif menggunakan pengembangan desain komunikasi visual berbasis humaniora. Mahasiswa mampu merancang karya desain komunikasi visual yang inovatif yang menjunjung nilai-nilai humaniora. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan merancang karya desain komunikasi visual dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru dengan nilai-nilai humaniora. Untuk pokok pembahasan dalam komputer grafis ini ada 10, di mana yang pertama, ruang lingkup komputer grafis, yang kedua ada pewarnaan foto, yang ketiga ada teknik manipulasi foto,
Yang keempat ada katalog digital atau e-katalog. Yang kelima ada pembuatan pop art. Yang keenam ada pembuatan low poly. Yang ketujuh ada pembuatan desain cover majalah. Yang kedelapan ada ilustrasi vektor. Yang kesembilan ada desain poster. Dan yang terakhir yang 10 adalah desain infografis. Untuk referensinya, di sini referensi utama dan juga referensi pendukung. Yang pertama ada Foley GD dengan Computer Graphic Principle and Practice. Lalu yang kedua ada Lupton Phillips G di sini dengan Graphic Design The New Basic. Lalu yang ketiga ada Hart and Becker dengan Computer Graphics with OpenGL. Lalu yang selanjutnya ada Smith G dengan menggunakan Adobe Photoshop CC 2023, panduan lengkap untuk desainer grafis. Lalu ada Hartono, desain grafis untuk pemula, konsep dasar dan praktik. Lalu yang terakhir ada Pratama, desain grafis kreatif dengan panduan lengkap untuk pemula. Media atau LMS yang digunakan dengan website ebelajar.skiki.ac.id, course komputer grafis yang terlihat pada layar berikut. Untuk strategi pembelajaran disesuaikan dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dan Project Based Learning. Yang pertama untuk ceramah interaktif, yang kedua ada demonstrasi, yang ketiga ada praktikum atau lab project, yang keempat ada project based learning, yang kelima ada studi kasus, yang keenam ada peer review, dan yang ketujuh ada tutorial mandiri. Dimana untuk tutorial sendiri itu mahasiswa harus mempelajari secara mandiri baik video maupun e-book yang sudah saya berikan. Dalam sistem penilaian dan evaluasi, di sini penilaiannya terdiri dari kehadiran ada 10%, tugas individu dan juga kelompok ada 20%, dan juga project ada 30%, dan yang tertinggi di sini adalah UAS sebesar 40%. Untuk refleksi pengajaran, nilai yang ditanamkan ada integritas kolaborasi dan juga inovasi. Upaya menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga bermakna. Dalam sesi praktik, diskusi, dan juga kritik karya mendorong mahasiswa untuk lebih reflektif dan teliti dalam pengajaran yang menghasilkan desain visual. Kedepannya, pengajaran akan diperkuat dengan studi kasus, dengan industri nyata, dan evaluasi portofolio digital untuk mengukur pencapaian kompetensi secara menyeluruh. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan secara luring di dalam kelas untuk mata kuliah komputer grafis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini perkuliahan komputer grafis. Untuk materi kita yang ketiga yaitu tentang pembuatan katalog. Nah, untuk pembuatan katalog ini ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui, di mana untuk capaian mata kuliahnya Anda harus bisa membuat sebuah e-katalog untuk keperluan klien dengan format PNG ataupun JPEG, ya. Oke. Nah, next selanjutnya apa sih sebenarnya untuk katalog itu sendiri? Dimana untuk template katalog ini pembuatannya adalah untuk menentukan siapa dulu target audiensnya. Jadi itu yang harus Anda lakukan, ya. Jadi untuk template-nya Anda harus sediakan dulu siapa audiensnya, bisa remaja, bisa anak-anak, bisa emak-emak, ataupun juga bisa dewasa. Nah, untuk template katalog itu sendiri sesuai dengan target audiens yang sudah Anda tentukan, ya. Nanti katalognya akan mencakup beberapa aspek yang penting, yaitu terkait brand, terkait siapa audiensnya,
dan juga nanti bahasanya juga harus jelas. Dan next selanjutnya untuk tips dalam pembuatan katalog digital, di sini harus menggunakan visual yang menarik ya, dan harus memperhatikan desain katalognya. Gunakan software pembuatan katalog baik online maupun offline. Jadi bisa menggunakan offline, misalnya ada CorelDRAW, ada Illustrator dan lain sebagainya. Dan untuk pembuatan dengan software online Anda bisa menggunakan Canva dan lain sebagainya. Next selanjutnya, Anda harus meletakkan informasi dari brand yang sudah Anda buat. Misalnya di sini Anda bisa menggunakan misalnya untuk Indomaret. Nah, itu untuk katalognya Anda bisa gunakan brand Indomaretnya, maka logo dari brand tersebut harus ada di pojok kiri bagian atas, gitu ya. Nah, untuk jangkauan waktunya Anda juga harus memperhatikan mulai dari penggunaan promosinya. Kalau sekarang nih musim-musim Lebaran misalnya, nah Anda juga harus mulai dari musim Idul Fitri, terus kalau misalnya Idul Adha berarti mungkin musim Hari Raya Idul Adha dan lain sebagainya. Ini yang harus Anda perhatikan untuk pembuatan e-katalog adalah visual yang menarik ya. Terus ada juga dari visual yang menarik itu harus mampu memperhatikan gambar-gambar yang sesuai dengan produk yang sudah ada akan buat di katalog itu sendiri. Next selanjutnya ada desain katalog. Untuk desain katalog sendiri, di sini Anda harus menyertakan keunggulan dari produk ya. Terus harus memilih ukuran yang tepat saat membuat katalog dan juga halaman yang tepat ya. Lalu Anda harus pastikan jumlah halaman yang tersedia. Di sini minimal yang Anda buat adalah 4 halaman. Jangan lupakan Anda juga harus mengisi tabel-tabel isinya seluruh halaman dan juga beberapa perusahaan yang mungkin memiliki keunggulan di brand-brand tersebut. Next selanjutnya ada penggunaan software. Nah, di sini yang sudah saya masukkan tadi ada penggunaan softwarenya yang bisa Anda lakukan baik online maupun offline. Lalu Anda juga harus sertakan informasinya. Ini yang sudah saya jelaskan di awal terkait informasi dari brand yang akan Anda buat dari katalognya. Jadi kalau katalog untuk brand misalnya katalog Indomaret, maka Anda harus sertakan brand Indomaretnya. Next selanjutnya, perhatikan jangka waktunya. Jadi untuk dari si brand atau katalog itu sendiri harus punya jangka waktu. Misalnya promosinya di bulan-bulan Idul Fitri atau Idul Adha, maka Anda harus sesuaikan di tanggal-tanggal tertentu saja. Jadi tidak berlaku selama beberapa bulan, tidak, tapi berlakunya hanya beberapa hari atau 1-2 minggu aja ya. Lalu selanjutnya Anda harus mulai mempromosikan katalognya. Di sini untuk promosinya Anda bisa buat formulir pemesanannya, terus ada jumlah barang yang Anda buat, dan juga ada replika serta hasil cetak katalognya. Meskipun nanti bentuknya digital, tapi Anda harus menyiapkan bagaimana kalau katalog ini akan dicetak. Jadi harus Anda persiapkan. Lalu ini juga harus diposting di akun media sosial masing-masing. Nah, ini ada beberapa contoh desain katalog. Ini ada katalog dari Carnival. Ada juga desain dari katalog Tupperware. Dan juga ada desain dari katalog Indomaret yang sudah saya ungkapkan tadi ya. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Untuk tools yang bisa digunakan dalam pembuatan katalog tadi apa saja? Oke, baik. Untuk tools yang bisa Anda, ada beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Ini untuk gambarnya bisa Anda gunakan Adobe Photoshop, ini untuk offline, bisa Gim juga untuk online. Lalu ada Adobe Illustrator, ada Inkspace, ada CorelDRAW dengan offline, lalu ada Canva untuk online. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu, mengapa visualisasi produk itu sangat penting dalam katalog digital?
dan lebih efisien, lebih transparan dan mudah diperoleh karena barang tersebut secara e-katalog ya, dan lebih efektif untuk meningkatkan performa pengadaan barang. Jadi itu beberapa manfaat dari e-katalog untuk audiens. Nah, dari sini ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada pertanyaan, maka tugas Anda pada hari ini adalah Anda membuat e-katalog dengan rancangan brand-brand ternama. Anda bisa gunakan Indomaret, Ako, Alfamart, Alfamidi, dan lain sebagainya yang mungkin Anda bisa kenal. Ya, itu untuk tugas hari ini. Selamat mengerjakan. Presensi hari ini melalui Sakti ya teman-teman, silahkan untuk buka paspornya masing-masing. Silakan. Silakan buka paspornya masing-masing. Oke, untuk presensinya sudah menggunakan paspor. Baik, tugasnya silahkan diupload di Google Drive ya teman-teman. Dan untuk perkuliahan hari ini, sebelum saya akhiri, ada yang bisa menyimpulkan nggak perkuliahan hari ini apa saja yang Anda dapatkan? Silahkan. Oke, silahkan Mas Aldo. Kesimpulannya, saya itu visualisasi produk membantu menarik perhatian konsumen, memberikan gambaran nyata tentang produk, meningkatkan kepercayaan, dan membuat keputusan pembelian tanpa harus melihat produk secara langsung. Oke, terima kasih untuk Mas Aldo. Beri aplaus untuk Mas Aldo. Baik, kalau untuk kesimpulannya, di sini Bu Rina akan menyimpulkan dari kegiatan perkuliahan hari ini, di mana untuk kesimpulannya dalam pembuatan e-katalog itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, Anda harus melakukan brand awareness dulu. Yang kedua ada target audiensnya.
Jadi Anda itu harus menentukan siapa sih yang akan melihat katalog Anda masing-masing, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penyesuaian dari isi katalog itu. Pertama yang harus Anda lakukan dari penyelesaian sebuah katalog itu ada visualisasinya, ada desain katalognya, ada penggunaan softwarenya yang tadi ditanyakan ya sama Mas Abraham tadi, yaitu penggunaan software itu bisa online maupun offline ya teman-teman. Jadi Anda bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Adobe, ada Photoshop, ada Illustrator, Corel dan lain sebagainya. Lalu Anda harus menyertakan informasi brand, jangka waktu yang dibutuhkan, musim tadi ya kita sempat bicarakan terkait musim katalog itu di tanggal misalnya di awal tahun Natal sampai tahun baru gitu. Nah itu musimnya. Dan yang terakhir Anda juga harus mempromosikan katalog tersebut di sosial media. Baik, itu saja kesimpulan perkuliahan pada hari ini. Sebelum saya akhiri, untuk tugas minggu depan Anda harus membuat sebuah low poly. Jadi minggu depan akan saya sampaikan terkait materi dan juga penjelasan dari low poly. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dalam mata kuliah komputer grafis pada program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Bhinneka Nusantara. Semoga hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan pada proses pengajuan sertifikasi dosen di gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih.